Seminar Kaya Raya melalui investasi minimarket franchise waralaba dan properti bersama Pipo Hargianto, owner 20 minimarket franchise dan properti dengan pasif income ratusan juta per bulan. Dalam seminar ini akan dibahas investasi minimarket franchise autopilot untuk membangun pasif income, sharing pengalaman franchise minimarket, cara memulai investasi minimarket franchise, seminar wajib bagi pengusaha yang akan membeli bisnis waralaba atau franchise. Simak pembahasannya dalam Radio Talk Seminar Kaya Raya Bisnis Franchise atau Waralaba. Bersama Pak Pipo Hargianto, beliau adalah pemilik 21 minimarket franchise beserta propertinya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, diantaranya di Medan, Anyer, Banten, Cilegon, dan sejumlah kota yang lain. Beliau juga masuk di majalah franchise terkenal di Indonesia edisi Agustus 2016 sebagai salah satu franchise hebat dan memulai investasi sebagai franchise pada tahun 2009. Sekarang sudah memiliki passive income ratusan juta rupiah per bulan. Wow, besar sekali. Nah, beliau juga pemilik kos eksklusif dengan 50 kamar sejak tahun 2008. Beliau juga pemilik bisnis di bidang human resource sejak tahun 2003. Saya langsung sapa Pak Pipo Hargianto. Pak Pipo, selamat malam. Selamat malam, Pak Wiryo. Baik, luar biasa. Saya baca bisnis Anda ini sangat besar sekali. Terima kasih. Dan Anda sebagai orang yang sukses di bidang properti, kemudian juga bisnis franchise dan waralaba dan sebagainya. Terima kasih. Kalau sebenarnya saya lebih banyak ngomongin propertinya sebenarnya. Cuman di minimarket ini salah satu kendaraan saya untuk melakukan pembelian terhadap properti-properti tersebut. Oke. Dan franchise ini sudah dimulai sejak tahun 2009. Saya mulai 2009 sampai sekarang. Awalnya dulu saya intinya kan pengen bangun passive income. Caranya gimana kita punya passive income? Passive income itu kan income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Karena untuk persiapan hari tua kan saya pikir waktu itu. Nah, kemudian saya pertama coba kos-kosan itu waktu tahun 2008. Ternyata kos tidak semudah yang dibayangkan. Waduh, kos ada yang nggak bayar, ada yang telat bayar, ada yang marah-marah, ada yang berantem. Aduh, saya capek. Nah, 2009 saya coba franchise minimarket Indomaret. Ternyata hasilnya bagus dan autopilot. Makanya sejak itu saya fokus di situ terus. Dan hari ini saya juga akan lebih banyak sharing tentang bagaimana investasi di minimarket franchise Indomaret ini. Dan saya berharap teman-teman juga bisa memulai di situ dan membeli propertinya, karena propertinya penting. Kita jangan lupa properti. Bagaimanapun properti itu adalah salah satu sarana investasi yang terbaik menurut saya. Oke, baik. Ini awal dan pendengar Anda bisa nanti menanyakan langsung melalui SMS. Jadi silakan di 0811806543 Anda bisa menanyakan melalui SMS kepada Pak Pipo. Apa sih cara dan bagaimana cara sebetulnya memilih bisnis waralaba yang menguntungkan, Pak Pipo? Kalau saya melihat bisnis franchise ini, yang paling penting pertama adalah harus autopilot. Kenapa autopilot? Karena kalau autopilot ini tidak mengganggu pekerjaan kita. Saya menganggap ini adalah investasi, bukan bisnis. Jadi saya berharap teman-teman yang karyawan maupun pengusaha, pensiunan, mungkin profesional, jangan sampai pekerjaan kita terganggu. Itu yang paling penting. Nah, caranya gimana? Kita mesti pilih yang autopilot. Autopilot dalam arti kita tidak terlalu banyak involve. Contoh 3 toko saya di Medan, ada 1 toko saya di Banyuwangi. Itu saya nggak perlu involve, mereka bisa jalan sendiri. Nah, itu yang saya sebut autopilot. Tentu kita akan kontrol. Kontrolnya bagaimana? Setiap tanggal 15 saya akan terima report dari Indomaret, tokonya profit sekian, penjualan sekian, bla bla bla. Itu setiap tanggal 15, tapi kan kontrolnya nggak terlalu banyak ya. Jadi itu yang pertama ya. Franchise yang pertama harus autopilot, karena jangan sampai mengganggu pekerjaan kita. Kedua harus aman dalam arti dikelola oleh franchisor yang berpengalaman, reputasinya bagus. Dan yang ketiga, kita baru ngomongin profit. Jadi profit bukan yang pertama kalau saya. Karena ini adalah investasi. Beda dengan bisnis. Kalau bisnis, oke, saya akan all out di situ seharian penuh, itu kita ngomongin profit. Tapi kalau investasi seperti bunga tabungan, deposito, nah ini juga mirip seperti itu. Jangan sampai kita involve, kemudian waktu kita habis di sana mengganggu pekerjaan kita, mengganggu usaha kita. Wah, itu bahaya sekali. Oke, baik. Pak Pipo, dari beberapa informasi bisnis waralaba yang menguntungkan tadi, begitu dahsyat, itu bagaimana cara kita memulainya, Pak Pipo? Kalau kita memulainya, sebenarnya ini kebetulan bagus sekali. Event ini bagus sekali, kenapa? Karena kita menjelang Idul Fitri. Biasa kalau menjelang Idul Fitri,
waktunya untuk bisnis di consumer. Nah, kalau memulainya gimana? Kebetulan ini ada Indomaret sedang bikin, walaupun saya bukan marketing Indomaret loh ya, tapi saya investor. Nah, saya lihat cara memulainya paling gampang, nanti ada yang namanya take over. Take over ini kita membeli toko milik Indomaret Pusat, jadi bukan punya kita, bukan punya perorangan. Nah, ini toko ini minimal sudah jalan setahun profit. Nah, menurut saya sebaiknya teman-teman yang mau mulai sebaiknya mulai dari take over. Kecuali yang, Pak, saya sudah punya tanah sendiri. Oh, nggak apa-apa. Kalau punya tanah sendiri, resikonya berarti lebih kecil dibanding yang beli tanah baru, kemudian dibangun. Itu menurut saya untuk awal-awal berisiko. Jadi sebaiknya mulai dari take over. Tapi untuk detailnya seperti apa, nanti kita bisa jelaskan di seminar. Seminar yang akan kita adakan ini akan membahas beberapa topik. Topik yang pertama, cara mulainya gimana? Karena kalau saya jelasin di sini, waktunya mungkin nggak cukup. Cara mulainya seperti apa? Kemudian untung ruginya Indomaret, baik yang take over maupun yang bikin baru, itu untung ruginya seperti apa? Nanti saya jelasin juga di seminar. Terus juga saya jelasin bagaimana memilih investasi properti yang bagus. Karena saya sering sedih sekali kalau orang investasi properti ternyata profitnya hanya 2-3% per tahun. Aduh Pak, kalau 2-3% per tahun menurut saya kok ini ya terlalu kecil sekali. Kalau saya, standar saya adalah harus bisa lebih dari bunga pinjaman. Kalau bunga pinjaman sekarang kan 11-12% anggap aja. Nah, kita harus di atas itu. Selama ini Indomaret saya sekitar 17%. Di luar kenaikan tanahnya ya. Saya kenaikan tanah saya anggap bonus. Saya nggak pernah menghitung itu sebagai keuntungan. Nah, dengan profit sebesar itu, apa yang akan terjadi teman-teman? Kalau profit sebesar itu, autopilot dan marketnya, prospeknya besar, berarti itu bisa kita duplikasi. Nah, duplikasi berapapun tinggal kemauan kita sebanyak apa kita bisa. Karena dia sebenarnya bisa nyicil angsurannya sendiri. Itu yang akan saya ajarkan, cara memilih properti. Dan yang terakhir nanti saya detailkan pengalaman saya dari 2008 saya mulai investasi sampai per hari ini. Salah satu cara belajar yang paling gampang adalah nyontoh persis, udah ikutin pola yang ada. Itu cara paling gampang. Nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu banyak improvisasi, ikutin dulu caranya. Nah, itu akan mudah sekali. Nah, itu 4 topiknya yang di seminar nanti. Kita akan adakan 3 sesi. Sesi pertama itu di Tangerang, hari Jumat, besok Jumat ini ya, berarti lusa ya, 24 Maret ya. 24 Maret jam 17 di Hotel Novotel Tang City Superblok, Jalan Jenderal Sudirman, Tangerang ya, di Tang City. Itu sesi 1. Sesi 2 hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 10 di Hotel Ibis Harmony, Hai Muruk, seberang Gajah Mada Plaza. Sesi 3 jam 2, Sabtu jam 2. Tadi yang sesi 2 jam 10, sesi 3 jam 2-nya. Itu sama di Hotel Ibis Harmony, Jalan Hai Muruk, Jakarta. Ini kesempatan yang luar biasa karena menurut saya timing terbaik untuk seminar investasi properti dan Indomaret ini adalah sekarang. Kenapa? Kalau teman-teman mulai sekarang, teman-teman saya perkirakan akan mulai nanti di Mei, Juni. Nah, begitu mulai langsung ketemu Idul Fitri. Jadi hasilnya langsung kelihatan bagus dan udah mengurangin resiko banyak sekali. Seperti itu. Baik, jadi untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti seminar ada 3. Anda tinggal pilih mana yang sesuai dengan waktu Anda. Bisa pilih di Tangerang, Anda bisa pilih hari Jumat ya. Sesi pertama hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, pukul 17 di Hotel Novotel Tang City Superblok, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Tangerang. Jadi itu Anda bisa memilih yang di Tangerang. Kemudian Jakarta ada 2 sesi. Sesi kedua hari Sabtu tanggal 25 Maret jam 10 di Hotel Ibis Harmony, Jalan Hayam Wuruk. Kemudian sesi ketiga hari Sabtu juga jam 14 siang, berarti jam 12 siang di Hotel Ibis Harmony, Hayam Wuruk, Jakarta. Baik, Pak Pipo, tentu modalnya besar sekali ya kalau untuk membangun itu. Modal kalau ngomong apa adanya sekitar 400 sampai 2 miliar. Besar juga. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Sebenarnya dengan kecanggihan teknik-teknik sekarang, saya lihat bahkan sejak tahun 2008 pun saya investasi sebenarnya hampir tanpa modal, bahkan dengan modal yang sangat sedikit. Nah, itu caranya gimana nanti akan kita jelaskan di seminar. Tadi gambarannya besarnya seperti apa. Kurang lebih saya pakai
modal dari orang lain, baik dari bank maupun perorangan, investor-investor saya. Nah itu bisa jalan seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini income-nya lebih besar dari bunga pinjaman. Ya, jadi bisa menutup cicilannya sendiri, bunganya sendiri. Nah terus kalau ada yang nanya ke saya, Pak, kalau saya gimana Pak? Saya kan sudah punya uang. Oh, kalau sudah punya uang, deposito lebih bagus Pak daripada Bapak depositoin cuman 2-3% di bank. Aduh Pak, sedih Pak. 2-3% sama inflasi aja kalah Pak. Inflasi sekarang 4-5% loh Pak. Belum Bapak bunga masih dipotong 20% PPh bunga loh Pak. Jadi saran saya mendingan datang di seminar, nanti kita akan jelaskan waktu di sana lebih detail. Jadi memanfaatkan kesempatan itu ya Pak Pipo. Betul, ya? Ini kesempatan yang terbaik, saat ini kesempatan yang terbaik. Sayang sekali kalau dilewatkan. Oke, Pak Pipo, kita bahas lagi mengenai bagaimana caranya agar bisa mendapatkan income yang luar biasa besarnya. Sampai 100% bisnis waralaba mendapat pendanaan bisnisnya itu Pak. Iya. Pak Pipo. Iya, memang tadi juga sewaktu break saya juga ngobrol dengan Pak Wiryo nih, gimana caranya dapat tanpa modal Pak. Kalau saya sih saya lihat ya, sekarang sebenarnya banyak cara-cara keuangan itu memungkinkan kita untuk dengan DP seminimal mungkin. Bahkan saya mulai tahun 2008 Pak Wiryo. Tahun 2008 itu saya dalam posisi bangkrut, nggak punya apa-apa, usaha juga lagi bangkrut. Nah itu justru waktu itu saya mulai investasi, pertama kos, kemudian Indomaret ini saya benar-benar mulai dari nol. Mulai dari nol dalam arti tidak tahu apa-apa, tidak punya uang. Kemudian saya ikut dari seminar ke seminar. Makanya saya walaupun seminar juga, saya selalu ngomong ke teman-teman, ikut seminar itu bagus. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan itu ilmu-ilmu itu kadang tidak ada di sekolah. Jadi saya pernah cerita pengalaman saya ke ahli keuangan gitu, dia bilang, mana mungkin bisa nggak pakai modal. Lah saya sudah jalan, sudah mulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Masa nggak percaya? Kalau nggak percaya boleh dilihat laporan keuangan saya seperti apa, perjalanan dulu saya seperti apa. Tapi kan benar-benar mulai dari nol. Cuman kalau teman-teman tanya, Pak ternyata dari nol itu susah ya Pak. Lah iya, jelas lah Pak. Tapi kan bisa, saya bilang ngomong bisa. Yang penting kita mau usaha, kita mau belajar, kita mau coba caranya, kita mau berusaha, dapat Pak. Pak, saya sudah kemarin ada yang ngobrol, baru tadi siang saya ngobrol dengan pembicara, salah satu pembicara terkenal lah di sini di Indonesia. Dia juga cerita banyak orang yang ngomong susah, dapatnya susah. Lah ya memang orang sukses itu hanya sebagian kecil Pak. Sebagian besar orang ya orang rata-rata. Nah kalau mau ikut jadi orang sukses sebagian kecil itu, ya kita mesti berusaha, effortnya lebih besar daripada orang rata-rata. Ya sebenarnya nggak terlalu susah, hanya kalau waktu itu saya lakukan Sabtu Minggu saya hunting properti, 3-6 bulan sudah dapat properti yang bisa tanpa modal. Selanjutnya itu menjadi modal saya untuk saya invest di minimarket Indomaret ini. Saya ke teman-teman saya selalu saya ngomong, sebelum saya jadi pembicara saya juga selalu ngomong ke teman-teman saya, ke saudara saya, ke klien-klien saya selalu ngomong, jangan lupa bahwa suatu hari kita akan pensiun. Kalaupun kamu sekarang minum vitamin yang paling mahal pun, suatu hari atas kemauanmu atau atas kemauan orang lain kamu harus pensiun. Nah karena itu kita dari sekarang harus mulai mempersiapkan passive income. Teman-teman yang usia 30 paling enggak passive income harus sudah mulai punya. Yang udah umur 40 minimal harus 2 kali dari gaji passive income. Nah kalau yang sudah umur 50 minimal harus punya 5 kali gaji dari gaji kita passive income-nya. Tujuannya apa? Supaya kita anytime kita ada masalah, kita harus pensiun, kita bisa punya passive income. Nah salah satu passive income yang saya sarankan adalah minimarket Indomaret. Saya selalu sarankan ke orang-orang. Kenapa? Karena satu, ini autopilot, tidak mengganggu pekerjaan kita. Sudah banyak yang dihandle Indomaret, mulai dari perekrutan karyawan, dia bantu, perekrutan kepala toko, dia bantu, kemudian pemilihan barang, dia bantu, kemudian bawa uang toko sampai ke bank, dia bantu, barang hilang, dia bantu memonitor, dan lain-lain bla bla bla. Saya dari 21 toko ini relatif tidak terlalu banyak sibuk. Dan malah sekarang per hari ini passive income saya dari Indomaret sudah 3 kali lipat daripada income saya dari bisnis saya. Jadi saya punya bisnis juga yang menyita 80% dari waktu saya, tapi menghasilkan hanya 1/3 dari Indomaret yang mungkin hanya menyita waktu saya 20% atau lebih kurang
dari 20%, tapi income-nya bisa 3 kali. Nah, itu yang saya pengen teman-teman seperti itu. Kalau dia nanya saya, loh nanti Pak Pipo nggak share rahasianya, takut semua jadi kompetitor. Enggak, saya lebih seneng karena menurut saya sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Passive income yang dari 21 toko ini menurut saya sudah cukup lah, kira-kira kan sekitar 20 juta per toko. Menurut saya sudah cukup. Nah, tapi detailnya seperti apa, saya sangat berharap teman-teman bisa datang nanti di seminar yang akan kita adakan besok Sabtu. Iya, oke. Seminar besok Sabtu itu Jumat Sabtu. Hari Jumat tanggal 24 Maret jam 17 di Hotel Novotel Tang City Superblok di Jalan Sudirman nomor 1 Tangerang. Kemudian di Jakarta sesi kedua hari Sabtu tanggal 25 Maret jam 10 pagi di Hotel Ibis Harmony Hayamuruk Jakarta, dan sesi ketiga hari Sabtu juga di tempat yang sama jam 14 siang di Hotel Ibis Harmony Hayamuruk. HTM 100.000 untuk 50 pendaftar pertama. Pak Pipo, ada SMS dari Pak Ian ya di Lebak Banten. Pak, gimana caranya memulai? Saya memulai properti ya. Saya ada tanah, ada bangunan. Ada tanah dan bangunan. Ini gimana? Boleh saya jawab ya? Silakan. Ini terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya. Saat ini saya senang sekali untuk buka Indomaret di daerah Serang. Itu salah satu favorit saya. Serang, Banten. Itu menurut saya daerah yang sangat bagus, harga properti masih menurut saya cocok. Karena saya kan intinya pengen kalau bisa cicilannya bisa terbayar oleh income toko. Gimana caranya punya properti dengan cara beli dari kredit, tapi kredit angsurannya bisa tertutup oleh income dari toko. Ininya gitu. Nah, kalau di Lebak ini nanti Pak Ian perlu cek dulu. Saya kan nggak tahu nih, dari pertanyaan ini kan masih luas sekali nih. Luas tanahnya berapa? IMB-nya apa? Kemudian marketnya cocok atau tidak? Bapak di sebelah mana? Contohnya Pak, pemilihan lokasi itu sangat penting bagi minimarket franchise ini. Kenapa? Contohnya kiri jalan sama kanan jalan Pak. Orang lebih senang kiri jalan Pak daripada kanan jalan. Kalau kanan jalan orang harus nyebrang, orang takut. Apalagi kalau jalannya besar Pak. Apalagi kalau ada divider, itu lebih parah lagi itu. Orang harus muter. Nah, terus kirinya kiri mana nih Pak? Kiri orang arah pulang kerja. Jangan kiri arah orang pergi kerja. Kenapa? Kalau orang pulang kerja Pak, itu orang baru belanja. Mana ada orang belanja mau ke kantor, belanja buru-buru, mudah mau telat dimarahin bosnya nanti. Ini kalau biasa orang lebih suka belanja waktu pulang. Nah, itu salah satunya. Nah, ini saya belum tahu. Karena itu saya ajak Pak Ian untuk datang aja ke seminar. Nanti coba dibicarakan seperti apa. Mungkin kita bisa cerita-cerita lebih detail. Kalau pertanyaan ini secara umum saya akan ngomong bisa. Pak Ian lumayan ini masih punya tanah, masih punya bangunan. Lah saya dulu mulai benar-benar dari nol, benar-benar dari kondisi bangkrut saya bisa mulai, ternyata bisa, makanya sekarang saya sharing ke teman-teman. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Faruk. Pak Faruk di mana, tidak menyebutkan di mana ya. Oh iya, Pak Faruk di Kota Tangerang, Pak. Saya sedikit mau tanya tentang bisnis investasi lebih dalam lagi nih Pak, lebih jauh lagi. Kemana saya dapat menghubunginya, Pak Pipo? Oh, silakan Pak. Saya paling senang ngobrol investasi. Malah menurut saya kadang pernah mau dimasukkan ke seminar bisnis. Saya ngomong, aduh saya mah bukan pebisnis, saya mah investor. Kalau saya bilang, saya bukan pengusaha minimarket. Saya ini adalah investor properti yang kebetulan saya lagi cocok dengan minimarket Indomaret karena autopilot. Saya salah satu. Caranya mulai gimana? Datang aja ke seminar Pak. Nanti di seminar kita bisa diskusi. Nanti saya kasih gambaran pemikiran kita seperti apa, passive income seperti apa. Intinya kan sebenarnya nanti seminar itu gampang kok Pak. Ya, intinya sih gampang Pak. Prakteknya memang perlu lebih detail. Intinya kan gini Pak. Saya pengen ngajarin teman-teman pendengar El Sinta, gimana caranya kita bangun passive income. Kenapa? Karena suatu hari kita akan butuh passive income. Baik kita karena terpaksa atau dengan kesadaran sendiri kita butuh passive income. Passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita bekerja terlalu keras. Contohnya income kos-kosan, income deposito, royalti, dividen, bla bla bla. Itu kita butuh Pak. Nah caranya gimana bangunnya? Bangunnya adalah dengan minimarket Indomaret. Kenapa? Karena satu dia autopilot. Ya.
bisa jalan sendiri. Saya punya toko di luar kota, saya nggak harus datengin. Bahkan yang di Medan sudah 3 tahun saya tidak datengin pun nggak ada masalah, tokonya tetap berjalan. Ngapain saya datengin ya kan, kalau ternyata dijanjikan oleh Indomaret 15 juta ternyata sudah profit 20 juta, ngapain saya harus datang, ntar malah ngerecokin karyawan yang lagi kerja kan. Jadi saya nggak pernah datang. Nah, pertama autopilot, yang kedua aman. Indomarko Prismatama berdiri sejak tahun 1988, itu perusahaan yang besar, omsetnya mungkin sekarang sekitar 45 triliun, dan sampai sekarang udah hampir 30 tahun. Jadi saya melihat dia perusahaan yang besar, dan dia grup Salim Group, jadi perusahaan salah satu konglomerat di Indonesia, menurut saya cukup aman. Yang ketiga, baru kita ngomongin profit. Nah, karena itu saya selalu saranin teman-teman, udahlah, investasi Indomaret. Saya paling sedih kalau lihat orang bisnis ini, bisnis itu, gagal lagi. Aduh Pak, saya bilang, udahlah. Kalau saya selalu tanya, tujuannya apa nih? Bapak mau gaya-gayaan bisnis biar kelihatan orang-orang, wah saya bisnis biar tekor asal kesohor. Nah, itu lain Pak, itu saya nggak bisa obatin. Tapi kalau teman-teman ngomong saya pengen bisnis untuk persiapan hari tua, nah ini adalah seminar yang cocok buat Bapak Ibu untuk datang ke seminar ini, karena kita akan belajar caranya mulai investasi Indomaret seperti apa, dari nol seperti apa, dan dari hari pertama langsung profit. Enak kan? Bisnis kalau mulai dari awal itu biasanya minus mungkin 3 tahun, 5 tahun kalau masih berdiri. Kalau sudah ambruk modalnya habis ya tutup. Tapi ini ada cara, Indomaret punya cara namanya take over, itu dari hari pertama sudah langsung profit. Kenapa? Karena tokonya memang sudah berjalan setahun sebelumnya dan sudah profit. Nah, itu yang akan dijual oleh PT Indomarko Prismatama sebagai franchisor Indomaret. Oke, baik. Tapi pun nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Dan pendengar, bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari bisnis ini, silakan Anda bisa datang ke seminar di sesi pertama di hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, pukul 17 di Hotel Novotel Tang City Superblok di Jalan Sudirman nomor 1 Tangerang. Kemudian sesi kedua dan ketiga di Jakarta, hari Sabtu 25 Maret jam 10 di Hotel Ibis Harmoni Jalan Hayamuruk. Kemudian di sesi ketiga sama hari Sabtu juga, tanggal 25 Maret jam 14 di Hotel Ibis Harmoni Jalan Hayamuruk Jakarta. Pak Pipo, kita lanjutkan Pak Pipo. Ini menarik tadi soal franchise. Nah, kemudian ada properti, bisnisnya Pak Pipo juga. Sebetulnya lebih bagus mana antara minimarket, franchise dan properti? Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Lebih bagus mana franchise Indomaret dengan properti? Kalau saya melihat franchise Indomaret ini bagusnya adalah autopilot dan profitnya lumayan Pak. Lumayan dalam arti di atas bunga pinjaman. Kalau properti ini bagusnya adalah ini bersifat relatif dari tahun ke tahun naik Pak. Kan belum tentu setiap tahun naik, iya, tapi dalam jangka waktu panjang biasanya naik. Nah, mana yang lebih bagus nih Pak? Kalau saya selalu pilih dan Pak, jangan pilih atau. Jadi yang paling bagus adalah franchise Indomaret dan propertinya. Jadi toko itu tanah di bawahnya kita beli Pak. Contohnya dari 21 toko yang sudah saya milikin, 20 toko sudah saya beli tanahnya. Tinggal satu yang belum, masih sewa. Itu awal-awal dulu dan saya menyadarin itu salah. Harusnya yang benar adalah tanahnya dibeli. Kenapa tanahnya dibeli Pak? Kalau tanahnya sewa, banyak teman-teman franchise Indomaret tanahnya disewa. Itu dari tahun ke tahun sewanya naik Pak. Sementara kalau saya, karena tanahnya beli, bukan sewanya yang naik Pak, harga propertinya yang naik. Jadi kita punya 2 mesin nih. Mesinnya franchise-nya jalan, menghasilkan income buat kita, sementara propertinya juga menghasilkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dan lumayan Pak, contohnya yang toko kedua saya yang di Tangerang, di daerah Dan Mogot, itu dulu saya beli 1,3 miliar Pak tahun 2010. Nah sekarang sudah di appraise bank sekitar 4-5 miliar. Dan itu tidak perlu diapa-apain Pak tokonya. Toko saya dulu beli 1,3 miliar, kemudian di bawahnya saya pakai buat Indomaret, di atasnya saya pakai buat kos. Kemudian income-nya bisa menutup dia sendiri, penghasilan angsurannya. Nah, sekarang berarti setelah 7 tahun harganya sudah jadi 3 kali lipat. Jadi luar biasa sekali. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman, itu mesti combine terus. Jangan cuma ngomongin Indomaret atau propertinya doang, tapi mesti kita combine. Saya juga paling sedih kalau ngelihat orang yang investasi cuma properti aja, kemudian disewakan cuma 2-3% setahun. Aduh, saya bilang kalau 2-3% ya rugi. Loh, tapi nanti kan harganya bisa naik. Loh, siapa yang berani garansi harga naik? Saya pun nggak berani garansi harga naik Pak. Yang kalau saya strateginya untuk investasi properti adalah gimana caranya kita beli properti tiap bulan ada income-nya.
Karena kalau kita beli ada tiap bulan ada income-nya, mau naik nggak peduli Pak. Naik syukur, nggak naik ya nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan income tetap masuk terus. Nah itu yang saya selalu ngomong ke teman-teman, harusnya properti cari beli, jangan properti yang nganggur-nganggur. Tapi properti yang ada income-nya tiap bulan. Nah itu caranya gimana? Kita combine Pak, tanah di atasnya ada minimarket, Indomaret. Jadi tanahnya naik atau income-nya dari tokonya ada tiap bulan bagi kita ada income tambahan. Oke, baik. Pak Pipo, ada beberapa SMS Pak Pipo, diantaranya dari Pak Jeffrey di Jakarta ingin bertanya tentang investasi minimarket Pak. Untuk mahasiswa apakah bisa memulai bisnisnya? Ini bagus sekali ya Pak Jeffrey pertanyaannya, investasi minimarket apakah mahasiswa bisa memulainya? Saya senang sekali kondisi hari ini teman-teman mahasiswa sudah mulai bisa berpikir tentang investasi loh Pak. Kalau zaman saya tahun 93 dulu Pak, kita mahasiswa ini tahunnya cuma suruh kuliah pulang, nggak pernah diajarin, dibukakan matanya tentang kekuatan dari investasi, dari keuangan, dari kecerdasan keuangan. Nah makanya kalau mahasiswa, saya lihat peserta-peserta seminar juga banyak yang mahasiswa-mahasiswa, bahkan jurusannya pun bukan jurusan ekonomi, ternyata jurusannya ada yang jurusan komunikasi, ada yang jurusan psikologi. Sampai heran, ternyata orang-orang di luar jalur ekonomi pun ternyata minat untuk belajar tentang keuangan. Nah makanya saya ajak Pak Jeffrey untuk datang aja ke seminar nanti. Apakah bisa mulai atau tidak nanti Pak Jeffrey yang menentukan, tapi saya yakin 100.000 itu nilainya tidak seberapa dibanding pengalaman dan insight dan networking dengan orang-orang yang datang seminar. Itu 100.000 nilainya nggak seberapa lah. Nah, makanya nanti datang aja ke seminar. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Wil di Tangerang. Pak Pipo, apa pertimbangan Bapak lebih banyak memilih jadi franchise-nya Indomaret Pak dibandingkan yang lain misalnya? Apakah dari harga produk yang dijual? Kemudian apa sih kelebihan dari Indomaret itu sendiri? Waduh, kelebihan Indomaret dibanding ini ya, merek satunya lah. Yeah. Saya nggak berani nyebut. Saya terus terang aja, dari toko saya 21 tadi saya sebutin, 19 Indomaret, yang 2 yang merah. Jadi saya ada gambaran. Saya kalau ditanya kenapa saya pilih Indomaret, ya karena saya merasa lebih nyaman aja sih. Mungkin ada faktor-faktor yang non teknis lah, maksudnya. Jadi secara profit gimana Pak? Secara profit ya kurang lebih sama. Terus Bapak kenapa pilih Indomaret? Ya karena saya merasa lebih nyaman aja. Itu kan susah dijelasin secara gamblang gitu loh Pak. Jadi ya lebih nyaman aja. Tapi saya punya dua-duanya, nggak ada masalah bagi saya. Oke, tapi kok agak susah ya Mas untuk take over di Indomaret. Oh iya Pak, take over Indomaret itu kan enak sekali Pak. Take over Indomaret itu toko punya Indomaret yang sudah berdiri minimal setahun dan profit minimal setahun Pak. Dijual ke investor seperti kita, franchisee. Nah, dan profitnya di atas deposito, nggak repot. Kemudian kalau ada masalah akan dibantu oleh teman-teman dari Indomaret. Contohnya kemarin berapa bulan yang lalu ada teman kita yang di daerah Jawa Tengah, tokonya ditutup oleh Pemda karena ada perubahan bupati punya peraturan sendiri, jadi ada perubahan, akhirnya ditutup. Dibantu oleh Indomaret di buyback. Buyback itu dalam arti pengertiannya dibantu, uangnya proporsional dikembalikan ke franchisee-nya, dan menurut saya itu luar biasa. Saya angkat jempol buat Indomaret. Saya belum pernah sih toko saya di buyback, tapi saya angkat jempol buat Indomaret. Dia sangat bertanggung jawab terhadap investasi dari investor-investornya, dan menurut saya itu pasti akan berefek bagus untuk masa depan franchise ini. Iya, tapi kalau pengelolaannya kan repot ya Pak. Nah kemudian tadi Pak ini tadi tanya kan, kenapa kok antriannya panjang? Pak, sadar Pak, di mana-mana namanya barang bagus ngantrinya panjang Pak. Nah tapi waduh Pak, tapi saya keburu nggak tahan nih Pak, saya pengen buru-buru investasi Indomaret. Datang Pak ke seminar, nanti saya sharing pengalaman saya caranya gimana biar bisa cepat. Nah tadi waktu break saya ngomong sama Pak Wiryo, wah ini Pak Wiryo juga kalau mau invest nanti saya ajarin caranya gimana, cara cepatnya gimana, cara biar cepat dapat toko-toko take over gimana, itu sebenarnya ada caranya Pak. Nah nanti saya akan share pengalaman saya di seminar nanti. Oke, baik. Selanjutnya Pak, untuk tadi pengelolanya sudah. Nah kemudian untung dan modalnya itu kisarannya berapa ya Pak? Nah kalau toko-toko saya
itu sekitar 17% per tahun. Wah, kok kecil Pak, mestinya 17% per bulan. Kalau 17% per bulan nanti ujungnya kayak yang di Depok kemarin loh, yang janji 10% per bulan. Sudahlah teman-teman, kita yang realistis gitu realistis lah, ya kan. Kalau kita 17% per tahun itu bagus, luar biasa. Kenapa? Deposito berapa? 45%. Ya kan? 6 Pak, saya dapat special rate 6%. Ya 6% potong 20% lagi jadi berapa? Nah ini 17% Pak. Dan 17% saya masih belum ngomong profit dari kenaikan tanahnya. Tanah anggap 5% lah setahun. Jadi 22% Pak. Pak, saya butuhnya lebih dari 22%. Pak, sadar Pak, Warren Buffett itu investor yang paling kaya sedunia Pak. Dia mencetak profit itu hanya sekitar 20% per tahun Pak. Cuman dia konsisten 50 tahun Pak. Dan hasilnya dia orang terkaya di dunia. Itu hanya 22%. Kalau Bapak ngomong 17% per bulan, bisa Pak. Tapi itu bukan investasi, tapi itu bisnis. Yang mana bisnis itu kita harus involve sendiri, kita plototin sendiri, kita awasin sendiri, dan menghabiskan waktu kita. Dan kadang tidak bisa diduplikasi. Bapak mungkin ngomong, loh kan saya jualan mobil bekas nih, sebulan bisa untung 17%. Iya Pak, kalau showroomnya 1 Pak. Showroomnya 5 bisa nggak Pak untung segitu? Ntar anak buahnya ada yang ngambil mobil, ada yang jualan sendiri di luar, transaksinya di luar, akhirnya malah jadi ada yang bawa lari mobil, akhirnya malah jadi minus. Nah ini menurut saya cukup safe, cukup aman investasinya. Kenapa? Karena Indomarko Prismatama pengalamannya sudah cukup lama. Jadi antriannya panjang, iya betul Pak, karena banyak peminatnya, kurang lebih 1.000 orang. Nah kalau mau caranya cepat gimana, datang ke seminar, nanti kita diskusi Pak di seminar. Akan dibuka rahasianya Pak ya? Iya kurang lebih seperti itu. Dibantu juga dong Pak? Nah, saya bantu nanti. Tapi dari ngobrol-ngobrol kita ngobrolin dulu Pak. Kenapa saya pengen teman-teman ikut seminar? Karena di situ akan saya jelaskan yang menurut saya dan menurut Indomarko Prismatama itu seperti ini loh. Indomarko menurut saya seperti ini. Jadi jangan sampai salah langkah. Saya sering sekali terima ada yang komplain, Pak toko saya jelek nih Pak. Lah dulu waktu beli nggak ngomong ke saya, nggak nanya-nanya ke saya dulu milihnya caranya gimana. Tahu-tahu kalau sudah jelek baru lapor ke saya. Kalau bisa Pak, Bu, Bapak Ibu pendengar, Elsinta datang dulu ke seminar. Kita sama-sama belajar di situ. Uang 100.000 Pak, Bu, itu nggak ada nilainya, nggak ada masalah, nggak ada artinya. Saya pun merasakan dulu saya ikut seminar sampai setahun bisa habis 100 juta Pak. Tahun 2008 semua income saya, pokoknya saya ikut seminar dan hasilnya lumayan Pak. Per hari ini saya sangat berterima kasih sekali ke guru-guru saya, pembicara-pembicara saya yang tahun 2008 saya datang dan hasilnya luar biasa. Nah detailnya seperti apa, datang ke seminar. Ada pertanyaan dari Pak Wahyu Pak. Enggak sempat ikut seminar Pak karena saya kerja. Apa ada CD atau apa Pak yang bisa di CD lagi kita siapin Pak, Bu. Tapi beda rasanya kalau kita bertatap muka langsung. Kalau bertatap muka langsung itu ada selain dapat ilmunya, interaksinya, juga dapat pola pikirnya seperti apa, networking, jangan lupa networking. Makanya sebaiknya datang ke seminar. Baik, Pak Pipo, kita lanjutkan Pak Pipo. Ini menarik karena Bapak mengelola 21 minimarket, ya? Iya. Itu repot nggak Pak? Toko saya yang paling barat ada di Sumatera. Sumatera saya ada 3. Kemudian di Banyuwangi paling timur itu ada 1, Lumajang ada 1, Jember ada 1. Kalau semua saya dulu pertama beli toko yang pertama adalah Banyuwangi. Sebelumnya saya belum pernah ke Banyuwangi. Pernah lewat waktu ke Bali, naik bus waktu study tour waktu SMA, pernah sekali ke Banyuwangi tapi lewat jam 3 pagi gitu kan. Tapi sebelumnya saya nggak pernah ke Banyuwangi secara pasti, dan itu ternyata saya nggak perlu datang ke sana, take over, kemudian saya berdasar laporan keuangan saya lihat bagus prospeknya, baru saya take over. Nah, bagaimana cara memaintainnya sebanyak itu toko 21? Sampai hari ini saya banyak terbantu oleh franchisor. Jadi franchisor sudah punya sistem Pak. Indomaret itu sudah punya sistem. Dia sistemnya cara merekrut karyawan seperti apa, cara mengecilkan barang hilang seperti apa. Jadi resiko kita barang hilang kan sering nanya, Pak, nanti kalau barangnya dicuri karyawan gimana Pak? Pak, barangnya kalau dicuri pencuri gimana Pak? Pak, kalau barangnya salah hitung gimana Pak? Tenang, kita sudah ada rasionya. Maksimal barang hilang itu 0,2% Pak, yang jadi tanggung jawab kita. Yang sisanya berarti akan jadi tanggung jawab dari franchisor dan karyawan. Jadi itu risiko kecil sekali. Maintainnya gimana Pak? 21 toko. Rata-rata toko saya sudah autopilot, jalan sendiri.
mereka bisa bikin promo sendiri, mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Karyawan ada yang keluar masuk, barang nambah kurang, pengiriman barang semua sudah dihandle oleh Indomaret. Bahkan sampai pajaknya pun PPN in out juga dihandle oleh Indomaret. Nah, tapi detail-detailnya seperti apa nanti bisa kita diskusikan di seminar. Baik, ya jadi kalau demikian Pak, berarti sebenarnya bisnis ini cocok untuk semua orang ya Pak? Atau ya, mungkin yang cocok adalah untuk pengusaha. Satu, kenapa pengusaha? Saya sering sedih loh kalau melihat ada pengusaha yang tiap hari buka toko, buka bengkel, buka showroom, tiap hari buka toko, tapi dia nggak bisa pergi kemana-mana. Anaknya ulang tahun nggak bisa ngerayain, anaknya lulus terima raport nggak bisa datang karena harus buka toko, saudaranya menikah nggak bisa datang karena harus buka toko, dan seterusnya. Itu saya melihat pengusaha seperti itu yang menurut saya sayang, Pak. Di dunia ini satu-satunya barang yang tidak bisa dibeli adalah uang, Pak. Dengan uang adalah waktu, Pak. Karena itu waktu kita harus benar-benar bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk keluarga, Pak, nomor satu. Nah, caranya gimana? Kita harus nyari bisnis yang autopilot. Jangan cari bisnis yang kita harus stay di toko terus 24 jam nggak bisa kemana-mana. Kita harus cari yang autopilot. Nah, Indomaret ini cocok. Karyawan, Pak, loh, karyawan itu paling cocok, Pak. Kenapa? Saya sering lihat karyawan karena dimarahin bosnya, terus saya pengen keluar, pokoknya saya pengen resign, saya udah males dimarah-marahin bos terus nih. Jangan emosi, Pak. Bapak datang ke seminar, belajar dulu tentang Indomaret. Nah, nanti autopilot. Kalau sudah autopilot, investasinya besar. Nah, kan lebih enak untuk berpikir dengan jernih. Kalau teman-teman masih mau kerja, kalau enggak pun enggak masalah. Tapi kalau tetap mau kerja enggak apa-apa, Pak, saya aktualisasi diri, Pak, harus kerja. Enggak masalah, enggak ada masalah. Tapi kerja bukan karena uang. Ingat, teman-teman, kita satu prinsip yang selalu saya pegang. Jangan bekerja untuk uang. Uang harus bekerja untuk kita. Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Kita yang harus memperbudak uang. Nah, salah satunya cara gimana? Kita cari investasi yang autopilot. Ya. Nah, salah satunya Indomaret ini yang saya saranin. Teman-teman profesional, mungkin notaris, dokter, atau penyanyi, atau siapapun yang profesional, itu juga bisa investasi ini supaya hari tua nanti kita punya persiapan. Jadi saya lihat pensiunan, Pak, pensiunan gimana? Pensiunan itu cocok sekali. Ini kan autopilot, Pak, nggak repot, Pak. Bapak tinggal buka tokonya, kalau bisa TO yang pertama ya. Nah, nanti kemudian akan dibantu oleh franchisor untuk operate, dan itu sangat mudah sekali. Menurut saya semua orang cocok, Pak, untuk bisnis investasi ini. Oke. Bagaimana cara memulai bisnis minimarket ini, Pak? Kalau mulai paling gampang, Pak, satu, beli yang take over dulu lah, Pak. Take over itu safe untuk pemanasan teman-teman. Pak, uang saya kan terbatas, Pak. Mana bisa buat pemanasan segitu banyak, 1,2 sampai 2 miliar. Makanya kalau saran saya, belajar juga tentang perbankan. Karena kalau dengan uang perbankan kita bisa multiply banyak toko gitu, Pak. Jadi nggak cuma satu toko kemudian berhenti, satu toko berhenti. Kita bisa jalan terus nambah toko, sama seperti saya. Kalau teman-teman tanya saya, Pak Pipo ini duitnya banyak ya? Enggak. Saya cuma bantuin bank untuk muterin supaya diinvestasi, daripada dia minus bayarin bunga orang-orang kemudian dia minus, saya bantuin untuk muterin diinvestasi. Bahkan terakhir-terakhir ini teman-teman saya sudah banyak yang mengatakan kepada saya, waduh Pak Ipo, daripada saya deposito 4-5%, mending saya titip di kamu dong, bantuin, tolong diputerin. Saya bantuin mereka untuk muterin di Indomaret. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi saya lebih suka lagi kalau teman-teman bisa muter sendiri, bisa jalanin franchise Indomaret sendiri nih. Caranya gimana? Datang nanti di seminar, nanti saya ajarin caranya, garis besarnya seperti ini. Nah, nanti saya berharap teman-teman bisa mulai dari situ untuk langkah-langkah selanjutnya. Untuk dan modalnya itu kisarannya berapa, Pak? Tadi untuk awal? Modal antara 400 sampai 2 miliar, tapi jangan takut, yang nggak punya 400 juta jangan takut. Itu sebenarnya masih bisa, tapi harus agak muter. Kayak saya dulu tahun 2008, saya butuh waktu 1 tahun untuk muter lewat kos-kosan, kemudian baru masuk Indomaret. Setelah itu baru saya lari cepat sekali di Indomaret. Nah, makanya jangan takut. 400 sampai 2 miliar, tapi jangan takut. Itu sebenarnya ada cara-caranya untuk mulai modal dengan modal sekecil-kecilnya. Tapi tentu saja untuk teman-teman yang sudah punya deposito 400 juta atau 2 miliar, wah itu jelas lebih mudah.
jelas lebih mudah untuk mulai, langsung bisa cepat. Dan dari peserta workshop saya total ada 160 peserta workshop. Per hari ini sudah dari 160 itu sudah 15 orang yang per Maret ini sudah jadi franchise Indomaret. Jadi cepat sekali, hanya 3 bulan rata-rata sudah 10% sudah bisa praktek dan jadi franchisee. Mereka udah punya toko, ada yang tokonya di Lombok, ada yang tokonya di Jawa Timur, situ Bondo, kemudian ada yang di Jawa Barat, ada di Banten, ada di Medan, ada di Palembang, di Lampung, banyak sekali. Jadi saya pikir sangat mudah sekali untuk mulai sebenarnya, Pak Widyo. Oke, baik. Nah, Pak, biaya franchise itu dibayar setahun sekali atau 5 tahun sekali, Pak. Itu murah. Kalau franchise mah cuma 36 juta plus PPN 10%, 39.600. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan justru biaya-biaya lain, Pak. Contohnya biaya tanah, terus kalau sewa ya sewa, kemudian biaya renovasi, biaya pembangunan. Malah sekarang yang besar kan biaya karyawan. Karyawan itu cukup besar komponennya karena UMR sekarang naik terus. Nah, itu justru komponen-komponen yang menurut saya perlu diperhatikan tersendiri. Oke, baik. Jadi bagi Anda pendengar yang tertarik dengan bisnis ini, Anda bisa ikuti seminarnya. Ada 3 sesi. Anda bisa ikuti sesi pertama ada di Tangerang, Jumat 24 Maret 2017 jam 17 di Hotel Novotel Tang City Superblok Jalan Jenderal Sudirman. Ya, itu sesi pertama. Kemudian sesi kedua dan ketiga ada di Jakarta. Yang kedua hari Sabtu 25 Maret jam 10 pagi di Hotel Hibis Harmoni Jalan Hayamuruk Jakarta. Sesi ketiga sama di hari Sabtu juga jam 14 siang di tempat yang sama Hotel Ibis Harmoni Jalan Hayamuruk Jakarta. Baik, Pak Pipo, tips dari Anda, saran dari Anda terakhir untuk para pendengar yang tertarik dengan bisnis ini. Oke. Untuk penutup, saya cuma pengen mengingetin teman-teman. Tahun ini, tahun 2017, mungkin bagi teman-teman yang resolusi waktu 1 Januari dengan bersemangat, wah tahun baru harus semangat baru, income baru, target baru, segala macam yang baru-baru. Ingat teman-teman, ini udah Maret, dan Maret akan berakhir. Kalau teman-teman tetap memakai cara-cara lama yang selama ini teman-teman jalanin, itu tidak akan berhasil. Sangat tidak mungkin mengharapkan hasil berbeda dari cara yang sama. Kalau jalannya lewat situ tiap hari macet, kemudian teman-teman berharap suatu hari nggak macet tapi tiap hari lewat situ terus, itu nggak mungkin. Kita harus cari jalan baru. Nah, ini adalah salah satu yang saya tawarkan untuk membangun passive income teman-teman pendengar. Bangunlah passive income dari minimarket Indomaret, kemudian tanah di bawahnya dibeli. Kalau ada pertanyaan, Pak, modalnya gimana? Modal itu nanti kita cari modal. Caranya gimana supaya kita beli tanpa modal, angsurannya dibayar dari income toko, sementara toko akan dibantu oleh franchisor pengelolaannya. Itu adalah tujuan akhirnya seperti itu. Nah, ingat teman-teman, sudah Maret, gimana? Target sudah tercapai atau belum? Kalau belum, masih bingung dengan cara investasi seperti apa, persiapan passive income seperti apa, hari tua seperti apa, datang ke seminar. Saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya membangun dari 2008 saya dalam posisi bangkrut, tahun 2008 sampai hari ini kira-kira saya sudah punya 21 minimarket, 4 ruko, 1 kantor, 1 rumah. Nah, itu yang akan saya sharing. Passive income ratusan juta. Masalah pajak sudah diberesin pajaknya oleh Indomaret, kita nggak usah pusing. Ini sekarang kita lagi beres-beres SPT. Jadi nggak usah takut. Ini bisnisnya legal, investasinya legal, semuanya legal. Dan jangan lupa, ini autopilot, aman, dan profitnya di atas bunga deposito dan bunga pinjaman. Oke.